pengalaman kerja saya, seperti yang rekan-rekan lihat di slide dari yang terbaru, saya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sefrial, saya sekarang bekerja di PT Tiga Merah Berjaya, 3MD Security Services, itu perusahaan jasa pengamanan ya. Perusahaan ini baru kita mulai di awal tahun ini ya. Kemudian sebelumnya saya pernah di Plaza Indonesia Realty, saya di sana sebagai General Manager, membawahi 3 departemen, Security, HSE, dan Warehouse and Asset Management dari tahun 2016 ke 2020. Sebelumnya lagi saya pernah di PT Emporium Indonesia, Safemax Super Grosir, ya ini sebuah perusahaan retail, anak perusahaan dari grup Gunung Sewu, sebagai Security and Loss Prevention Manager. Sebelumnya lagi saya pernah di 2 perusahaan kurir internasional, di FedEx, ya, FedEx Express Corporation, sebagai Senior Security Specialist untuk area South Pacific, jadi saya saling meng-cover dengan negara Filipina dan Thailand. Sebelumnya lagi saya di DHL Express Indonesia sebagai Country Security Manager, membawahi Indonesia dan Timur Leste. Kemudian sebelumnya saya pernah di 3 hotel, ya, Hotel Indonesia Kempinski and Kempinski Private Residence sebagai Chief of Security. Ketepatan saya di sana dari mulai pre-opening team sampai grand openingnya di launching ya. Kemudian sebelumnya lagi saya pernah sebentar di JW Marriott Kuningan sebagai Director Loss Prevention. Sebelumnya lagi saya pernah di Intercontinental Jakarta Mid Plaza Hotel sebagai Security and Safety Manager. Sebelumnya lagi di Carrefour sebagai Loss Prevention Manager, saya pernah di beberapa toko. Sebelumnya lagi pernah di Securicore Indonesia sebagai CPC Manager. CPC ini singkatan dari Cash Processing Center ya. Dan di awal karir saya sebagai karyawan di sebuah bank, dulu Bank Universal, sekarang namanya Bank Permata, sebagai Operation Compliance Staff. Nah, dari pengalaman kerja saya, rekan-rekan bisa lihat bahwa mayoritas pekerjaan saya banyak di bidang pengamanan ya. Dan ini tentu akan mempengaruhi presentasi saya kali ini berdasarkan latar belakang pekerjaan dan pengalaman saya sebagai seorang praktisi security ya. Baik, Bapak Ibu, rekan sekalian, sebelum kita membahas masalah COVID, ya, saya ingin kita flashback sebentar pada era setelah kejadian ledakan bom. Ini tepatnya sekitar tahun 2003 ya, saat pertama kali terjadi aksi terorisme berupa peledakan bom mobil ya di Jakarta. Kemudian disusul dengan aksi-aksi terorisme lainnya, seperti ditemukannya paket bom ya, tentu familiar sekali bagi kita semua, ada bom buku, bom panci, dan segala macamnya. Ada lagi active shooter, seseorang atau pelaku teroris datang ke satu tempat, melakukan penembakan secara acak ke sana-sini. Ada lagi bom bunuh diri, dan rentetan aksi teroris lainnya. Nah, sadar atau tidak sadar, sudah sangat familiar, bertahun-tahun sudah kita alami sehari-hari ya. Tugas personal security bertambah. Kalau dulu sebelum aksi terorisme, tugas personil security atau pengamanan lebih kepada antisipasi ataupun penanganan tindakan kriminal, pencurian, perampokan, dan sebagainya. Setelah kejadian aksi terorisme, peledakan bom dan sebagainya, tugas personil security bertambah, menegakkan terorisme, seperti yang saya paparkan tadi ya. Bentuk pengamanannya biasa dan umum kita temui sehari-hari, pemeriksaan kendaraan di gerbang masuk, pemeriksaan orang dan barang di pintu masuk, hampir semua tempat, hampir semua gedung, ini sudah kita alami bertahun-tahun. Pada saat memasuki suatu gedung, kita diperiksa, barang kita diperiksa. Kemudian pemeriksaan dan patroli oleh K9 unit atau anjing pelacak ya. Kemudian ada lagi bentuk pengamanannya counter surveillance, mengamat-ngamati orang yang mengamat-amati kita, dan bentuk pengamanan lainnya. Nah, Bapak Ibu, rekan sekalian, setelah kejadian peledakan bom atau kejadian aksi terorisme seperti yang saya paparkan tadi, terjadi pengembangan ya atau enhancement pada perangkat dan peralatan pengamanan. Ini juga sangat umum ya, sangat familiar bagi kita, sudah bertahun-tahun ini. Ada barrier atau gate, orang awam mungkin menyebutnya portal ya, yang dioperasikan secara manual maupun otomatis pada saat kita masuki suatu gedung ya, dengan kendaraan ya. Kemudian ada lagi alat pendeteksi bom
pada kendaraan, ada yang namanya inspection mirror, ini sangat familiar bagi kita sehari-hari. Ada lagi namanya UVIS, Under Vehicle Inspection System. Jadi kalau Anda lihat di slide paling kanan bagian tengah ya, itu pemeriksaan kendaraan dengan UVIS. Kemudian ada lagi metal detector, ada yang berupa handheld, ada lagi yang berupa gate, yang disebut gate detector atau walk-through detector. Ada lagi muncul X-ray scanner mesin, banyak sekali kita temui, terutama di bandara, di hotel-hotel, atau di gedung perkantoran, banyak sekali menggunakan X-ray scanner mesin. Kemudian juga bermunculan ya di beberapa tempat K9 unit atau tim anjing pelacak diutilize atau digunakan di suatu gedung. Kemudian juga ada detektor bahan peledak, ada yang namanya EVD, Explosive Vapor Detector, ada namanya ETD, Explosive Trace Detection, dan alat-alat lainnya. Banyak sekali terjadi enhancement. Nah, di era setelah peledakan bom, atau setelah kejadian aksi terorisme, seperti yang saya paparkan tadi, juga terjadi pengembangan atau enhancement pada tugas dan tampilan personil pengamanan. Jadi karena personil security banyak di pintu-pintu masuk gedung, di pintu masuk kendaraan, di personil security tugasnya di-enhance, di-utilize, merangkap menyambut tamu, ada yang merangkap menjadi resepsionis. Dengan tampilan yang dikembangkan juga. Ada yang menggunakan jas, ada yang menggunakan seragam batik dengan berbagai jenis, ada yang pakai safari. Lalu bermunculan juga personel-personel security wanita yang cantik, yang seksi, ya, karena di-enhance salah satunya untuk menyambut tamu ataupun merangkap sebagai resepsionis. Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, setelah apa yang saya paparkan tadi di era setelah kejadian atau aksi terorisme, setelah personel security melakukan tugasnya mengantisipasi dan menangani tindakan terorisme, apakah Anda yakin bahwa aksi terorisme, misalnya peledakan bom, active shooter, atau orang meletakkan bom rakitan di tempat Anda, apakah Anda yakin ini tidak akan terjadi di tempat Anda, atau di kantor Anda, atau di gedung Anda? Mungkin ada yang bilang yakin, ya, ada yang bilang tidak yakin, ada lagi yang ngomong yakin tidak yakin, ya. Bagi yang yakin, apakah Anda yakin SOP security Anda betul-betul oke, 100%? Apakah Anda yakin personil security Anda menjalankan tugasnya dengan baik secara konsisten setiap saat? Apakah Anda yakin tidak ada celah bagi teroris untuk melaksanakan aksinya di tempat Anda? Apakah Anda yakin 100%? Saya yakin sangat, atau bisa dibilang tidak ada yang yakin 100%. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ada kemungkinan aksi terorisme terjadi di tempat Anda, apakah Anda siap? Apakah gedung Anda atau kantor Anda sudah menyiapkan? Ya, apakah sudah disiapkan segala sesuatunya? Apakah sudah jelas who to do what-nya, siapa yang melakukan apa jika aksi terorisme terjadi di tempat Anda? Apakah anggota emergency response team Anda atau tim tanggap darurat Anda benar-benar sudah familiar dengan tugasnya? Apakah mereka sudah betul-betul terlatih? Ya, apakah Anda siap? Nah, kita siap ya. Seharusnya Anda siap. Seharusnya setiap gedung siap karena sampai sekarang aksi terorisme bahkan aksi kriminal masih terjadi dan mungkin akan cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan politik dan perkembangan ekonomi ya. Nah, kesiapan dari rekan-rekan sekalian tentu saja sangat tergantung dari kesiapan prosedur, kesiapan personil, dan peralatan yang Anda miliki. Nah, maksud saya prosedur di sini adalah mungkin ada yang menyebut crisis management plan, ada yang menyebut emergency response plan, mungkin ada yang menyebut prosedur emergency, ada yang menyebut emergency procedures, ada yang menyebut prosedur tanggap darurat, dan sebagainya. Ya mungkin untuk selanjutnya presentasi saya kita sebut sajalah namanya emergency response atau prosedur emergency ya. Nah, atau ERT ya Pak ya, emergency response. bukan
Kalau ini. prosedur emergensinya, prosedur tanggap daruratnya, emergency response plan-nya. Oke. Pengalaman saya ya, selama saya bertanggung jawab untuk Departemen Security, seperti yang tadi saya paparkan, ketepatan saya yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mereview dan merevisi Crisis Management Plan atau Emergency Response Plan yang ada di kantor saya. Nah, kait dengan tugas saya tersebut, saya juga banyak mereview Crisis Management Plan atau prosedur tanggap darurat gedung-gedung atau kantor lain untuk sebagai masukan ataupun perbandingan. Saya bisa bilang, ya hampir semua gedung atau kantor, tidak semua ya, hampir semua punya prosedur ini. Tapi saya bisa bilang hampir semua bersifat formalitas saja, hanya formalitas. Ya. Bahkan ada yang even top manajemennya tidak tahu bahwa mereka punya prosedur tanggap darurat. Karena prosedurnya manualnya hanya disimpan oleh satu departemen saja. Mungkin hanya di security, atau mungkin hanya di HSE, ya, atau mungkin hanya di HR. Dan tidak pernah disosialisasi. Nah, mudah-mudahan sih rekan-rekan di sini prosedur tanggap daruratnya semuanya oke ya, mudah-mudahan. Oke, tapi oke lah rekan-rekan, kita cukup membahas ini ya, karena materi kita masih panjang. Makanya saya sedikit lebih agak cepat nih ya, karena materinya cukup panjang. Untuk masalah prosedur atau prosedur tanggap darurat ini dan sebagainya, nanti saja Anda pikirkan ketika Anda kembali ke kantor Anda setelah acara website ini ya. Baik, cukup ya. Sekarang kita lanjut. Nah, rekan-rekan, sama seperti di era setelah kejadian aksi terorisme. Di era setelah kejadian pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang, juga terjadi penambahan tugas personil pengamanan. Ya. Oke. Suara apa ya itu ya? Oke, rekan-rekan. Saya cek dulu. Ya. Saya dan mungkin saya yakin rekan-rekan di sini menyebut COVID-19 ya, bukan COVID-19. Karena kalau kita menyebut COVID-19 kesannya mirip ya dengan salah satu grup musik yang ada di Indonesia ya. Bisa jadi kita menganggap COVID-19 ini bukan satu hal yang jadi malah hiburan ya. Tapi bisa jadi banyak orang di luar sana. Seventeen ya. Kalau grup band itu COVID-17, iya. bukan COVID-19. Bukan, ada COVID-19 ya. Kalau boleh disebutkan Dewa 19 ya. Oh iya, Dewa 19 Oke, juga tapi bisa. ya. Jadi bisa jadi di luar sana ada orang yang menyebut COVID-19, maka sampai sekarang ya kita tuh pasar yang ramai, ada orang yang masih berani tidak pakai masker ya di tempat keramaian dan sebagainya. Mungkin mereka menyebut COVID-19 ya. Oke, baik. Rekan-rekan, di era setelah kejadian pandemi COVID-19 ini, tugas personil security bertambah, yang tadinya antisipasi dan penanganan tindakan kriminal, tindakan aksi terorisme, sekarang bertambah menjadi antisipasi dan pencegahan penyebaran COVID-19. Ya saya tidak tahu kenapa dilimpahkan ke security ya, tapi ya memang karena personel security sudah banyak di pos-posnya di suatu gedung, jadi memang ya siapa lagi kalau bukan security kan gitu. Makanya pada era COVID-19 ini jangan terlalu cepat Pak untuk saving, begitu saving security langsung dikurangi ya. Karena tugas security cukup vital ya. Tapi oke. Pengamanannya pun ya melakukan pemeriksaan suhu tubuh orang yang akan memasuki suatu properti. Nah, rekan-rekan sekalian, sadar atau tidak, di era pandemi COVID-19 ini terjadi pengembangan atau enhancement pada perangkat dan peralatan digunakan. Sekarang muncul alat-alat pengukur atau pendeteksi suhu tubuh, ya, dari mulai yang sederhana sampai yang
canggih, bahkan super canggih. Ada yang namanya thermometer gun, ya. Ada lagi yang kamera dilengkapi sensor terhubung dengan komputer atau laptop yang bisa mengukur suhu tubuh secara masif, ya. Ada lagi yang berbentuk helm seperti Anda lihat di gambar, tersambung dengan sensor dan kamera yang juga bisa mendeteksi suhu tubuh secara masif dan bisa mobile, ya. Bahkan ada yang tersambung ke sistem akses kontrol suatu gedung, ya. Banyak sekali. Banyak juga bermunculan jenis dan tipe hand sanitizer yang beragam jumlahnya dan jenisnya. Juga ada juga ya pengembangan di perangkat peralatan ini berupa disinfektan gate, ya, semacam gerbang, ya. Jadi kalau kita masuk satu gedung, kita harus melewati gate ini, dan di dalam gate ini kita otomatis disemprot. Kayak semacam cairan disinfektan, maksudnya supaya kita steril pada saat memasuki gedung tersebut. Dan pengembangan peralatan lainnya. Nah, begitu juga dengan tugas dan tampilan personil pengamanan. Seperti yang tadi saya sampaikan, personil security melakukan tugas tambahan, yaitu melakukan pemeriksaan suhu tubuh orang yang masuk suatu gedung atau suatu kantor atau suatu properti. Umumnya dilakukan pada pos pemeriksaan pintu masuk kendaraan, ya. Jadi orang dalam kendaraan diperiksa juga suhu tubuhnya, atau pada saat memasuki pintu masuk suatu gedung. Personel security-nya pakai masker, ada yang pakai shield, ya, di wajahnya, pakai sarung tangan dan sebagainya. Ini ngomong-ngomong, gambar atas kanan, ya, itu bahkan personel security-nya tidak pakai APD apa-apa, tidak pakai masker, tidak pakai shield. Ini sepertinya teman kita ini termasuk orang yang menyebut COVID-19, ya. Oke, baik. Nah, rekan-rekan, setelah apa yang saya paparkan tadi, setelah personil pengamanan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, ya, apakah Anda yakin bahwa properti Anda benar-benar aman dari virus COVID-19? Apakah Anda yakin? Nah, rekan-rekan, ini saya kutip dari media, ya. Gejala COVID-19. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Ya, gejalanya itu berupa batuk, ya, demam tinggi hingga setidaknya 37,5 derajat Celcius, kemudian napas terasa sesak. Dan pada umumnya gejala ini mulai muncul sekitar 5-6 hari setelah terjadi pajanan atau setelah seseorang terpapar atau terinfeksi virus COVID. Tetapi bisa kemunculan berkisar antara 1-14 hari, ya. Jadi bisa orang yang sudah terpapar COVID, gejalanya muncul hari pertama, bisa hari ke-5, bisa hari ke-10, bahkan bisa di hari ke-14. Nah, orang pada saat memasuki gedung Anda, dia sudah terpapar COVID, tapi gejalanya belum muncul. Jadi suhu tubuhnya masih normal. Lalu security mengukur suhu tubuhnya. Ya, suhu tubuhnya masih normal, belum mencapai 37,5 derajat Celcius. Padahal dia sudah terpapar COVID-19. Dan loloslah dia masuk ke gedung Anda. Ya. Berikutnya, penularan virus COVID-19. COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan, seperti batuk ringan tetapi merasa sehat. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus jika menghirup percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Tadi, orang yang sudah terpapar COVID-19, tapi gejalanya belum muncul, begitu diperiksa suhu tubuhnya masih normal, dia masuk ke gedung Anda, lalu dia berinteraksi dengan orang lain. Ya. Sehingga bisa menularkan ke orang-orang lain. Kemudian, penularan virus COVID-19, percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara juga dapat menempel di benda, seperti meja, gagang pintu, tangan, dan benda lainnya. Nah, orang lain bisa terinfeksi dengan menyentuh benda tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Ya. Penelitian telah menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan sehingga 72 jam pada plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada karton. Nah,
orang sudah terpapar COVID-19, saya ulang kembali, tapi gejalanya belum muncul, lalu diperiksa suhu tubuhnya pada saat masuk ke gedung Anda, lolos karena belum 37,5 derajat Celcius, lalu di dalam dia berinteraksi dengan orang lain, atau dia batuk atau bersin dan bisa meninggalkan virus COVID-19 di area Anda. Nah, setelah apa yang saya paparkan, apakah Anda yakin personil pengamanan pemeriksaan suhu tubuh bahwa properti Anda aman dari virus COVID-19? Karena kan sampai saat ini kembali lagi saya sadur dari media ya, pemeriksaan orang yang terinfeksi atau terpapar virus COVID-19 sampai sekarang ini ada 3 metode atau alat yang digunakan. Yang pertama rapid test, ya, pemeriksaan rapid test menggunakan untuk mendeteksi globulin, yakni antibodi yang terbesar tubuh, juga tidak secara langsung mendeteksi COVID-19, tapi gejalanya, karena kalau seseorang terkena mungkin antibodinya naik, begitulah kurang lebih metodenya ya. Biasanya rapid test ini dilanjutkan dengan yang kedua ini, real time polymerase chain reaction atau RT-PCR. Umumnya kita kenal dengan istilah swab test ya. Kemudian ada lagi tes cepat molekuler. Ya, tes ini sebelumnya digunakan untuk mendiagnosis penyakit tuberkulosis atau TB ya. Yang hasilnya diketahui dalam waktu sekitar 2 jam atau lebih. Kalau tes swab malah bisa lebih lama lagi ya. Nah, rekan, setelah apa yang saya paparkan tadi, apakah pemeriksaan suhu tubuh orang yang memasuki properti Anda efektif dengan virus COVID-19? Apakah efektif? Tentu jawabannya tidak efektif ya. Ya, tidak efektif. Lalu mungkin Anda mengatakan, kalau tidak efektif, berarti tidak perlu kita lakukan lagi dong. Jangan ya, jangan Pak, jangan. Tetap dilakukan. Apalagi hal tersebut merupakan ya salah satu tindakan yang harus dilakukan dalam protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebagai warga negara yang baik atau sebagai perusahaan yang baik, tentu kita harus mengikuti prosedur atau peraturan pemerintah tersebut ya. Dan bisa jadi dari segi komersil atau orang awam ya akan menganggap bahwa gedung Anda tidak aman atau tidak steril kalau tidak aman atau tidak steril dari COVID-19 kalau tidak ada pemeriksaan suhu tubuh yang umumnya dilakukan oleh security ya. Oke. Membunuh virus COVID-19. Coronavirus mudah dibersihkan dengan menggunakan disinfektan rumah tangga biasa. Jadi disinfektan rumah tangga biasa bisa membunuh virus ini ya. Mungkin Anda mau mengatakan, oke lah, pemeriksaan suhu tubuh tidak efektif, tapi kami melakukan protokol yang lain. Kami melakukan pembersihan area publik dan area tertentu secara rutin di gedung kami atau di kantor kami dengan cairan disinfektan. Tapi tentu saja hal ini sangat tergantung dari budget yang disiapkan oleh perusahaan Anda. Ya, sangat tergantung dari budget. Budget ini tentu akan mempengaruhi intensitas pembersihan, mempengaruhi kualitas pembersihan. Belum lagi mengenai kualitas pelaksanaan pekerjaannya. Jadi sangat relatif, ya, sangat tergantung. Pertanyaan saya kembali, setelah pemeriksaan suhu tubuh orang yang akan masuki properti Anda, yang tadi kita bilang tidak efektif, lalu setelah pembersihan area publik dan area tertentu rutin dilakukan, yang sifatnya relatif, kualitasnya, ya, apakah Anda yakin bahwa properti Anda benar-benar aman dari virus COVID-19? Ya, apakah Anda yakin? Baik, ini kembali saya sadur dari beberapa media ya rekan-rekan. Faktanya masih banyak sekali. Kalau Anda bisa share sendiri, search sendiri di berita-berita di media, sampai sekarang masih banyak sekali karyawan-karyawan suatu gedung atau suatu kantor yang terinfeksi COVID-19. Ini seperti yang saya garis bawahi ya. 440 karyawan yang tersebar di 68 perkantoran Jakarta terpapar COVID-19. Ini sih di akhir Juli 2020.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti mengakui perkantoran bisa menjadi klaster baru penularan COVID-19. Menurut Widya Stuti, ada sejumlah perkantoran di ibu kota yang melaporkan karyawannya terpapar COVID-19. Ini lagi, ini RRI ya, betul. Kantor RRI di Jalan Medan Merdeka Barat di lockdown sebagai antisipasi pencegahan COVID-19 sehubungan adanya karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19, kata Direktur SDM-nya dan Umum LPP RRI. Ini lagi. Jadi kalau Anda baca di media-media, ya, bahkan mungkin Anda dengar yang bisa jadi tidak terliput oleh media. Ya sekarang masih banyak atau semakin banyak karyawan suatu gedung atau suatu kantor yang terpapar virus COVID-19. Ya, padahal kita tahu mungkin hampir semua gedung atau kantor melakukan protokol COVID-19, melakukan pemeriksaan suhu tubuh, membersihkan area-area tertentu, ya. Nah, rekan-rekan, setelah protokol COVID-19 dijalankan, seperti yang saya paparkan tadi, faktanya banyak karyawan yang masih terkena COVID-19. Nah, masalahnya adalah kita sebagai karyawan atau mungkin bagian dari manajemen dari suatu apakah properti benar siap dengan segala konsekuensinya jika ada karyawan Anda atau karyawan kontraktor Anda atau karyawan tenan Anda yang terkena COVID-19, yang terpapar COVID-19, apakah Anda siap dengan konsekuensinya? Ya, mari kita lihat gambaran konsekuensinya pada slide berikut ini. Ya. Ini kembali saya sadur dari media. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andriansah, ya, ini mengatakan pihaknya tidak akan menutup seluruh gedung perkantoran jika ditemukan pegawai yang positif COVID-19. Penutupan sementara hanya dilakukan pada tempat kerja pegawai yang terpapar virus corona. Ini juga sangat relatif ya luasnya ya. Sangat relatif dari mulai karyawan masuk ke satu gedung, dia masuk sangat relatif luasnya. Pada area yang ditemukan pegawai terjangkit COVID-19, kecuali kasus positif COVID-19 perkantoran tersebut terjadi secara masif. Masif ini juga sangat relatif. Berapa persen dari total karyawan atau dari total karyawan dalam satu gedung misalnya. Jadi, sangat relatif. Ya, konsekuensinya ditutup sementara gedung atau perusahaan tersebut ditutup sementara karena ditemukan karyawan terpapar COVID-19. Perusahaannya ditutup sementara. Ini lagi, pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian langsung melacak dan memeriksa seluruh karyawan dengan metode PCR. Juga diperiksa keluarga para karyawan. Nah, setelah ada temuan karyawan positif COVID-19, perusahaan tersebut menutup sementara operasional pabrik. Ya, harus ditutup sementara selama 14 hari. Ya, betul. Menurut Direktur SDM Umum RRI, kantor RRI Jalan Medan Merdeka Barat di lockdown sebagai antisipasi pencegahan COVID-19 sehubungan adanya karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah Kota Bogor, ini berikutnya ya, melakukan tes swab terhadap 73 karyawan toko dan 12 orang anggota keluarga mereka. Jadi harus di swab tes karyawan dan anggota keluarga mereka. Juga disinfektan di seluruh area toko agar toko steril kembali. Nah, ini lagi. Pekerja yang terpapar COVID-19 harus dirumahkan selama 14 hari atau dirawat di rumah sakit yang ditunjuk, perusahaan atau ke Wisma Atlet. Terhadap rekan-rekan yang berinteraksi juga demikian, isolasi mandiri selama 14 hari. Selama 3 hari kita lakukan stop operasi. Perusahaan tersebut harus rapid terhadap seluruh pekerja yang ada, dan di kantornya juga dilakukan penyemprotan disinfektan rutin. Nah, jadi dari yang apa saya paparkan tadi ya, konsekuensinya antara lain ditutupnya kantor atau properti atau suatu gedung sementara. Kemudian ada yang harus melakukan rapid test atau swab test ke karyawannya, atau ke karyawan yang berinteraksi, atau ke keluarganya. Terus melakukan sterilisasi areanya. Tentu ini membutuhkan waktu dan biaya ya. Dan tentu
saja berbau reputasi suatu perusahaan atau suatu gedung. Nah, rekan-rekan, jika ada risiko ya karyawan Anda atau karyawan kontraktor Anda atau karyawan tenan Anda yang bisa terkena COVID-19 seperti yang tadi saya paparkan. Dan dengan konsekuensi yang juga tadi saya paparkan, antara lain ditutupnya properti Anda untuk sementara, harus mengeluarkan swab test, rapid test, untuk sterilisasi, dan sebagainya. Kalau ada risiko ini, seharusnya Anda sudah punya panduan atau prosedur yang jelas dan applicable. Ya. Tentu saja dalam bentuk CMP, Crisis Management Plan, atau Emergency Response Plan. Atau ada yang menyebut prosedur emergency, atau umumnya menyebut prosedur tanggap darurat. Nah, seharusnya properti Anda sudah menyiapkan. Nah, prosedur tanggap darurat yang saya maksud di sini adalah prosedur yang applicable ya. Prosedur yang betul-betul dijadikan panduan. Put to the work. Yang dijadikan panduan dari mulai persiapan pada saat terjadi keadaan emergensi maupun untuk proses recovery-nya. Sehingga kejadian emergensi dalam hal ini COVID-19 misalnya bisa diatasi dengan cepat dan tepat ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal presentasi ini, prosedur tanggap darurat atau crisis management plan atau emergency response plan banyak di tiap gedung itu hanya bersifat formalitas. Ya, saya tidak bilang semua ya, tapi saya bisa bilang banyak. Dan tidak diupdate secara reguler sesuai perkembangan situasi, perkembangan operasi dan bisnis perusahaan. Jadi, jangankan prosedur tanggap darurat COVID-19 ya, prosedur emergensi atau kejadian emergensi lainnya saja yang sebelumnya sudah atau bisa terjadi belum diupdate ya. Gimana untuk prosedur COVID-19? Oke. Nah, dalam kesempatan ini saya mungkin minta izin ya menyarankan lah ya ke rekan-rekan di sini yang mungkin termasuk bagian dari manajemen atau mungkin sebagai PIC yang merupakan orang yang harus mereview dan merevisi atau menyusun prosedur tanggap darurat atau emergency response plan, agar sebaiknya Anda segera review dan revisi kalau memang belum. Karena pandemi COVID-19 ini masih terjadi dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Ya. Oke, nah kan saya sedikit masalah crisis management plan atau prosedur emergency atau prosedur tanggap darurat itu harusnya merupakan panduan ya, satu-satunya panduan yang diikuti dari mulai persiapan saat terjadi kejadian emergensi maupun recovery-nya. Jadi prosedur ini harus betul-betul applicable, memang betul-betul bisa diterapkan. Nah, kemudian juga setelah prosedur Anda susun dan applicable, bisa diterapkan, bisa jadi acuan, jangan lupa juga untuk melakukan sosialisasi ke seluruh karyawan, terutama ke tim ERT ya. Jadi orang-orang yang merupakan bagian dari emergency response team atau tim tanggap darurat, dalam hal ini COVID-19. Harus dilakukan training rutin, harus dilakukan simulasi rutin agar mereka betul-betul familiar, agar mereka betul-betul tahu harus melakukan apa pada saat terjadi kejadian emergensi maupun pada saat recovery-nya. Begitu juga peralatan atau perlengkapan maupun fasilitas yang dipersyaratkan dalam prosedur tanggap darurat Anda harusnya sudah disiapkan. Karena kita tidak pernah tahu kejadian emergensi atau dalam hal ini COVID-19, kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi di tempat Anda. Ya. Nah, kemudian saya juga menyarankan sebagai tambahan, kalau Anda sudah punya prosedur yang applicable, ya betul-betul bisa dipakai jadi acuan pada saat terjadi atau untuk antisipasi COVID-19 ini, kemudian tim Anda sudah sangat familiar karena sering dilakukan pelatihan, sering dilakukan simulasi, kemudian perlengkapan atau fasilitasnya sudah tersedia, tidak ada salahnya perusahaan Anda melakukan koordinasi dengan dinas terkait, ya tidak ada salahnya ya.
Hal ini adalah untuk menghindari risiko atau konsekuensi yang seperti tadi saya paparkan. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan umumnya ini mungkin dipegang oleh bagian government relation ya atau external relation sebagainya. Nah, rekan-rekan, saya ingin share ya, mungkin rekan di sini ada yang akan atau nantinya berniat untuk mereview dan merevisi prosedur tanggap daruratnya. Dalam arti review dan merevisi menjadi prosedur yang applicable ya, seperti yang tadi yang saya sampaikan, prosedur yang betul-betul jadi acuan untuk menangani atau menghadapi COVID-19 ini, dari mulai persiapan sampai pada saat kejadian hingga recovery-nya. Jadi prosedur ini betul-betul jadi acuan. Nah, bagi rekan-rekan yang akan menyusun ini, mungkin saya bisa share sedikit. Ada baiknya Anda merencanakan dulu. Jadi sebelum menyusun, Anda sebaiknya merencanakan dulu. Merencanakan seperti apa prosedur tanggap darurat Anda. Karena untuk suatu prosedur tanggap darurat betul-betul bisa applicable, Anda akan berhadapan dengan manajemen. Ya, atau dengan kata lain, Anda harus menyesuaikan dengan concern manajemen dan budget yang disiapkan. Tidak bisa tidak. Ya. Jadi sebaiknya Anda menyiapkan rencana dengan berbagai alternatif, di mana masing-masing alternatif ini berisi gambaran budget dan tentu saja konsekuensinya atau risiko yang bisa terjadi dan termasuk tindakan antisipasinya. Jadi Anda harus siapkan rencana dengan berbagai alternatif yang kurang lebih berisi isinya budget dan resikonya. Ya. Nah, ini saya share ke rekan-rekan sekalian ya. Ini mungkin saya ambil pada saat Anda menyusun crisis management plan atau prosedur tanggap darurat. Ini salah satu mungkin alternatif pada saat Anda merencanakan seperti apa CMP atau prosedur tanggap darurat Anda nantinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, alternatif ini kurang lebih berisi budget yang disiapkan, kemudian di sisi lain risiko yang bisa dialami. Nah, ini alternatif pertama begini. Misalnya, perusahaan Anda atau antisipasi dan tindakan yang dilakukan perusahaan Anda, misalnya menyelenggarakan rapid test rutin untuk karyawan, mungkin bulanan misalnya. Terus, jika ada karyawan yang reaktif, dilanjutkan dengan swab test untuk karyawan dan keluarganya. Mungkin bekerja sama dengan suatu rumah sakit atau suatu fasilitas kesehatan. Kemudian, jika ada karyawan atau keluarganya positif terpapar COVID-19, perusahaan Anda menyiapkan shelter atau semacam rumah singgah untuk perawatan karyawan ataupun keluarganya hingga sembuh. Nah, alternatif pertama ini tentu peralatan atau perlengkapan atau fasilitas yang dibutuhkan, ya rapid test dan swab test. Ini bisa bekerja sama dengan rumah sakit atau vaskes. Kemudian disiapkan shelter atau rumah singgah, semacam tempat tinggal untuk perawatan orang yang terkena virus COVID-19 ini. Hal ini juga Anda bisa bekerjasama dengan misalnya suatu rumah sakit atau suatu fasilitas kesehatan. Atau mungkin perusahaan Anda bisa mengontrak satu rumah, atau perusahaan punya mes, ya, atau bisa bekerjasama dengan satu hotel atau lainnya. Nah, dalam alternatif pertama ini, tentu saja budgetnya cukup besar ya. Perusahaan Anda harus menyiapkan biaya untuk rapid test, swab test, rumah singgah, ya, perawatan, dan sebagainya. Tapi tentu resikonya bisa jadi sangat kecil. Ya, resikonya kecil. Risiko yang seperti saya paparkan, penutupan gedung Anda, dan biaya-biaya yang bisa jadi lebih besar keluar kalau terpapar karyawan Anda COVID-19, dan juga reputasi Anda. Ya, karyawan pasti merasa sangat dihargai dengan kalau alternatif ini yang diambil oleh perusahaan. Nah, ini saya ambil lagi contoh alternatif kedua. Ini budget yang paling minim, ya, budget yang bisa dibilang relatif minim, tapi tentu saja resikonya besar. Jadi perusahaan Anda melakukan misalnya
ya cukup sosialisasi ke seluruh karyawan. Jika ada yang terkena gejala COVID-19, karyawan harus segera melapor ke HR dalam hal ini ya, dan working from home selama 14 hari misalnya. Kemudian, jika karyawan atau keluarganya positif terpapar COVID-19, karyawan isolasi dan perawatan mandiri. Jadi dalam hal ini, budgetnya bisa dibilang tidak ada atau minim sekali ya. Tidak perlu ada peralatan atau fasilitas yang disiapkan oleh perusahaan. Nah, tentu ini merupakan alternatif yang resikonya sangat besar, tapi budgetnya sedikit ya. Nah, saya coba buat tabel ya, pada saat Anda merencanakan crisis management plan atau prosedur tanggap darurat Anda, ini alternatif-alternatif yang bisa Anda pilih, yang Anda bisa rencanakan, dan jika alternatif ini disetujui, salah satunya misalnya, barulah Anda bisa menyusun prosedur tanggap darurat Anda yang applicable, yang efektif. Nah, ini saya ambil contoh misalnya alternatif pertama yang tadi saya paparkan ya. Ini membaca tabel ini, yang kolom biru itu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian yang kolom hijau yang dilakukan oleh karyawan. Nah, setelah perusahaan melakukan sosialisasi di alternatif pertama ya, perusahaan menyelenggarakan rapid test kepada seluruh karyawan. Kemudian, jika ada karyawan yang terpapar COVID-19, perusahaan melakukan swab test terhadap karyawan yang terpapar COVID-19, termasuk keluarganya. Nah, begitu hasil swab test karyawan atau keluarganya terpapar COVID-19, perusahaan menyiapkan tenaga medis dan shelter atau rumah singgah. Itu yang disiapkan dan dilakukan perusahaan. Untuk karyawan, karyawan tidak melakukan apa-apa, karyawan hanya mengikuti ya. Halo Pak suara saya kedengaran ya? Masih Pak, masih clear. Oke Dilanjut ya, Pak, oke. silakan Pak. Oke. Nah, di alternatif pertama ini, budgetnya bisa dibilang yang terbesar atau cukup besar, tapi resikonya tentu paling kecil. Seandainya ada karyawan yang terindikasi atau terinfeksi virus COVID-19, maka dengan alternatif ini bisa segera diantisipasi sehingga tidak menyebar ke karyawan lain. Ya. Kemudian reputasi perusahaan Anda atau gedung Anda tentu terjaga. Dan tentu juga mempengaruhi motivasi dan loyalitas karyawan Anda ya. Nah, saya ambil lagi contoh misalnya alternatif yang ketiga misalnya ya. Setelah sosialisasi, perusahaan Anda menyelenggarakan rapid test. Nah, untuk karyawan yang reaktif, nah dalam hal ini perusahaan Anda tidak perlu menanggung biaya swab test untuk karyawan maupun keluarganya. Jadi budgetnya berkurang sedikit ya. Karyawan yang harus melakukan di kolom hijau ya, karyawan yang harus melakukan swab test dan swab test sendiri untuk dirinya dan keluarganya ya. Nah, tapi begitu karyawan positif atau terpapar COVID-19, nah perusahaan menyiapkan tenaga medis dan rumah singgah. Nah, alternatif 3 dibanding alternatif 1 berkurang budgetnya karena perusahaan tidak perlu melakukan swab test. Kemudian saya ambil alternatif lain, misalnya alternatif 6 ya. Setelah perusahaan melakukan sosialisasi, perusahaan tidak melakukan apa-apa kecuali menunggu ya. Nah, begitu ada karyawan yang melaporkan dia terkena gejala COVID, dia melapor ke HR, perusahaan melakukan swab test bagi karyawan dan keluarganya. Nah, kalau ada yang reaktif atau positif terpapar COVID-19, maka dalam hal ini karyawan yang isolasi mandiri sendiri, kalau dia punya biaya, ya, atau dia ke rumah sakit sendiri untuk perawatan. Yang terakhir yang mungkin saya bacakan lagi supaya makin jelas untuk tabel ini, di alternatif 8, ini yang seperti saya paparkan sebelumnya. Ini mungkin termasuk alternatif yang memerlukan budget cukup kecil, tapi resikonya cukup besar. Nah, dalam alternatif ke-8 ini, perusahaan tidak perlu ngapa-ngapain ya, hanya sosialisasi saja. Cukup dengan modal air mineral ya, atau bahkan tidak perlu. Lalu perusahaan menunggu.
Nah, selebihnya ya karyawan. Kalau ada karyawan yang sepertinya gejala COVID, dia melapor ke perusahaan. Karyawan harus melakukan swab test sendiri untuk dirinya maupun keluarganya. Kemudian kalau karyawan terpapar virus COVID-19, dia harus isolasi mandiri atau menyiapkan tenaga medis sendiri atau dia ke rumah sakit sendiri untuk penyembuhannya. Nah, dalam alternatif 8 ini, ya ini budgetnya sangat sedikit, ya sangat sedikit, relatif kecil, resikonya sangat besar. Kalau ini yang Anda pilih, ternyata setelah Anda rencanakan dan ini yang Anda pilih dan disepakati oleh manajemen Anda, ya Anda mungkin harus banyak menyiapkan tindakan antisipasi ya. Dalam prosedur tanggap darurat Anda mungkin banyak mengandalkan bagian GovRel Anda, atau external relation Anda, atau bagian humas Anda, atau bagian HR Anda ya, untuk mengatasi konsekuensi atau jadi. Oke, sebentar. Saya kok tidak bisa ini ya Pak Om, untuk slide berikutnya saya Iya, tidak Pak. bisa. Coba kembali slide kembali sebelumnya, Pak. Tetap masih ini ya, Pak? Macet? Masih ini, hang ya? Mas hang. Harus lagi, coba baru dipercepat lagi. Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Kita, ya. Ya, untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu nanti yang akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, boleh diisi di kolom chat percakapannya, atau setelah di webinar nanti, setelah boleh klik high raise hand, nanti speaker akan saya buka untuk bisa langsung menanyakan kepada narasumber. Gimana Pak? Ya Sudah baik. bisa? Iya, sudah ya Pak Om. Jadi saya lanjut ya, Pak Om. Masih Pak. Rekan-rekan. Masih di dalam folder ini Pak. Oh, oke. Ya, coba diulang lagi Pak. Udah oke, Pak Halo Om? Pak. Belum, Iya, sudah oke? masih belum muncul Pak. Masih belum muncul Oh, di sini. belum. Belum. Mungkin Oke, saya agak ulang ya. nge-lag. Sorry Coba rekan-rekan kembali ya. back ulang. Hmm, Atau Bapak di close dulu, kemudian masuk kembali Pak. ini sudah? Belum, masih belum muncul Pak. Oh, oke. Sebentar ya. Diulang dari awal aja untuk. Oke, baik. Nanti untuk sesi tanya jawab Pak, nih kebetulan sudah banyak nih yang bertanya. Dan mungkin Bapak masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kemudian kita akan lanjut untuk sesi tanya jawab Pak. Oke, baik. Ya, masih belum muncul Pak. Ya, sambil menunggu Sudah belum, Pak Pak Iqbal? Hendratmo untuk. Sudah Belum muncul. Tapi oke lah ya. Belum Jadi muncul. sebenarnya materi saya sudah selesai, jadi saya tutup dengan begini ya, Bapak Ibu rekan sekalian. Baik. Setelah semua protokol COVID-19 dijalankan, kemudian crisis management plan atau prosedur tanggap darurat Anda update jadi applicable. Nah, kemudian Anda melakukan pelatihan atau simulasi rutin bagi tim emergency response team Anda. Kemudian perlengkapan fasilitas sudah disiapkan sesuai yang dipersyaratkan dalam prosedur tanggap darurat Anda. Maka properti Anda barulah bisa dikatakan benar-benar siap jika ada karyawan Anda terkena COVID-19. Tapi tentu saja dengan konsekuensi yang sudah Anda identifikasi pada saat Anda menyusun atau merencanakan tadi ya, tentu saja dengan konsekuensi yang sudah diidentifikasi dan diantisipasi
Ya, sesuai alternatif yang telah dipilih dan disusun berdasarkan persetujuan manajemen dan budget yang ada. Begitu ya. Jadi sekian materi saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas ya. Mohon maaf juga kalau ada yang kata-kata saya mungkin yang menyinggung rekan-rekan sekalian. Mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Baik, saya sampaikan bisa bermanfaat dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak Uum ya. Terima kasih. baik, baik. Terima kasih Pak Hendratmo. Di sini kita sudah muncul beberapa pertanyaan. Yang paling menarik ini pertanyaan dari Bapak Denny Hamdani. Beliau menanyakan dari semua alternatif yang Bapak sampaikan, kalau tidak salah dari 1 sampai 8 ya Pak ya, itu mana yang paling banyak dipakai gitu? Mohon dijelaskan Pak Oh, Hendratmo, sorry ya, silakan. saya kok Iya, belum muncul ya? Ini maksudnya tampilan saya. Sorry sebentar. masih file sharing ya? Baik. Bukan file sharing. Ah, Eh, di-close dulu coba Pak filenya. Bisa di-close dulu ya, kembali mungkin dia agak nge-lag gitu Pak, laptopnya. sorry. Saya close ini ya. Boleh di-close Oh, aja. oke, sudah. Dari awal lagi coba. Oke, Sudah. sudah. Ya, jadi Pak siapa tadi yang menanya? Sorry, Pak. Pak Denny Hamdani Pak. Baik. Pak Terima Denny kasih Hamdani. Pak Ya. Denny Hamdani ya. Alternatif mana yang terbanyak itu sangat relatif tentu saja ya Pak. Jadi memang tidak bisa disamakan di tiap properti atau tiap gedung. Makanya tadi saya sampaikan pada saat Anda mau akan menyusun prosedur tanggap darurat, tentu Anda harus merencanakan dulu dan Anda harus diskusikan dulu dengan manajemen Anda karena akan sangat berpengaruh untuk penyusunan prosedur tanggap darurat Anda nantinya. Nah, pada saat Anda berdiskusi dengan manajemen, disitulah Anda bisa menyepakati concern manajemen dan resiko-resiko yang akan ditanggung dan juga tentu saja budget yang disiapkan gitu. Jadi Oke. saya pikir itu ya Pak jawabannya. Jadi tidak mesti memilih mana yang terbaik, yang mana saja bisa ya. Jadi alternatif mana saja bisa diambil. Tapi jadi crisis management plan itu living document. Jadi memang harus disesuaikan dengan properti kita atau gedung kita masing-masing. Disesuaikan dengan kegiatan bisnis kita. Disesuaikan dengan concern manajemen dan budget yang ada. Jadi memang tidak perlu mengacu mana yang paling banyak digunakan, tapi mana yang paling sesuai dengan perusahaan kita masing-masing. Tentu masing-masing punya konsekuensi, punya resiko yang tentu pada saat Anda rencanakan, Anda sudah bisa identifikasi dan antisipasi tindakan-tindakan selanjutnya. Oh ya Pak Denny ya. Ya. Baik Pak, itu jawabannya Pak Denny. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bapak. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Hardi Agung Pak. Nah, mungkin Bapak Hardi Agung ini salah satu pengelola di mall mungkin ya Pak ya. Karena di sini saya sebutkan, yaitu untuk kendaraan pengunjung telah lakukan suhu oleh security. Kemudian setelah dia masuk ke dalam mall, itu suhu si pengunjung itu dicek kembali, Pak. Jadi ini yang sering mungkin terjadi komplain daripada pengunjung, terlalu berlapis-lapis pengecekan temperatur suhu badan. Nah, yang ditanyakan bagaimanakah SOP yang sebenarnya untuk pengecekan tubuh tamu gitu, Pak? Ya sebenarnya ya kembali relatif lagi ya Pak. Jadi gini, mungkin satu gedung yang sesudah di pintu masuk kendaraan orang dicek. Tapi bisa jadi akses masuk itu yang perimeter terluar ya. Bisa jadi untuk masuk ke dalam gedungnya sendiri banyak pintu, banyak pintu. Jadi apa namanya? Mereka bukan lagi pada saat masuk untuk memastikan aja bahwa setiap orang diperiksa suhu tubuhnya. Atau bisa jadi pada saat masuk suatu gedung di dalam kendaraan tidak semuanya diperiksa, ya mungkin hanya supirnya saja atau yang pengendaranya saja diperiksa. Jadi mereka hanya mau memastikan saja. Atau bisa jadi Oh, yang masuk ke gedung kan tidak hanya menggunakan kendaraan, bisa jadi melalui pedestrian entrance.
Nah, jadi Hmm. sebenarnya saya pikir itu, apa namanya, tergantung dari masing-masing, perusahaan. Cuman memang banyak yang itu tadi memang saya sendiri suka, apa namanya, berpikir seperti yang tadi disampaikan, "Loh, saya tadi pada saat masuk di pemeriksaan kendaraan Sudah udah dicek, dicek gitu. Ya. sekarang masuk lobi dicek lagi." Kemudian begitu masuk lagi dicek lagi. Iya, ya jadi memang Nah itu tepatnya sebetulnya lebih baik, penjagaannya itu hanya dilakukan di pintu masuk saja atau memang harus di boom gate kendaraan keluar masuk di situ, Pak? Yang lebih tepatnya untuk, penempatan petugas itu? Eee, sebenarnya tidak ada, jadi gini, kan sebenarnya begini, kenapa oke untuk, protokol COVID-19 salah satunya mengukur suhu tubuh ya. Mmm, Jadi, suatu gedung mengusahakan supaya siapa saja yang masuk ke gedung tersebut diukur suhu tubuhnya, kan tinggal lagi praktisnya saja ya. Nah, kalau mereka menetapkan sementara akses ke satu gedung tersebut bisa jadi banyak, bisa jadi tidak hanya lewat gerbang kendaraan, ada lagi lewat pedestrian entrance, ada lagi mungkin orang pakai motor ya. Jadi mereka tahu bahwa kalau mereka melakukan hanya di pemeriksaan kendaraan, bisa jadi butuh banyak personel, karena di dalam kendaraan bisa jadi lebih dari satu orang. Itu mungkin dibutuhkan bisa jadi 2 security minimal. Lalu bagaimana dengan antrian? Nah, jadi untuk menjawab ini sebenarnya relatif sekali ya, Pak. Nah, dalam hal inilah orang yang sebagai PIC yang membawahi, security di perusahaan Anda bisa melakukan judgement yang make sense ya. Jadi memang pengamanan itu harus dilakukan secara untuk, dengan cara yang masuk akal ya, harus make sense. Kalau nggak make sense ya memang jadi aneh gitu lah. Dalam hal ini ya tergantung dari assessment si PIC atau orang yang bertanggung jawab dalam hal pengamanan di gedung tersebut. Nah, kalau standarnya ya tidak ada standarnya, Pak. Intinya tujuannya adalah setiap orang yang masuk ke satu gedung diukur suhu tubuhnya, kan gitu. Nah, pelaksanaannya ya itu tadi, tergantung dari masing-masing gedung berdasarkan pertimbangan dari si orang yang bertanggung jawab di pengamanan suatu gedung tersebut. Tentu dia mengukur resikonya, mengukur konsekuensinya, dia mengukur juga aspek mmm, komersialnya dan lain sebagainya ya. Saya rasa itu aja Pak baik. jawabannya. Baik, Terima kasih. ya baik, Pak Hardi Agung mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak di sekitar, masih di, sekitaran mall. Bagaimana cara menangani pengunjung mall pada saat, pandemi? Tentunya APD yang digunakan apa saja, kemudian apakah sarung tangan kain efektif tidak untuk APD tugas seorang security? Ini Bapak Galing Sudianto. Silakan Pak Hendratmo, bisa dijelaskan? Iya, ya kalau soal itu sebenarnya ya saya sebenarnya tidak mau menjawab itu secara detail ya karena di luar tema kita. Tapi ya prosedurnya kan sudah jelas ya Pak, prosedur, eee, penanganan atau prosedur kesehatan protokol kesehatan COVID-19 sudah ada ditentukan, kan tinggal diikuti saja. Oke. Ya, ada di satu mall misalnya harus suhu tubuh, menyiapkan hand sanitizer, dan terus membatasi jumlah pengunjung dan sebagainya. Anda tinggal lihat di protokol kesehatan COVID-19 ya. Nah, apakah sarung tangan efektif? Baik, Ya, sarung tangan efektif ya atau tidak, yang sarung tangan ya kain Pak terutama itu. ya apa bedanya ya sebenarnya ini kan sebenarnya sarung tangan itu tadinya maksudnya kalau jadi gini, security pakai sarung tangan lakukan pemeriksaan tas, biasanya dilakukan di pintu-pintu masuk ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke aspek Mmm, komersial, eee, karena ada orang yang tidak menganggap mungkin takut tasnya kotor gitu ya, makanya security dibekali dengan baik, sarung tangan. Nah, kemudian bagi security sendiri, bagi personel security sendiri, ini adalah APD untuk dirinya ya, karena dia memegang barang orang customer yang masuk atau karyawan yang masuk. mmm, Tentu hal ini untuk menjaga sterilisasi atau kesehatan dirinya. Nah, kalau COVID-19 yang seperti tadi saya paparkan, ya yang penting apa namanya, mungkin dia memeriksa sesuatu barang yang barang itu sudah terkena atau terpapar virus COVID-19, ya tangannya terkena, betul, sarung tangannya kan gitu. Jadi tidak betul. tidak kena langsung ke tangannya.
Makanya idealnya lagi seharusnya sarung tangannya sering diganti. Oke. Atau yang pasti dia jangan hidung, itu aja ya. Kalau sebagai perbandingan Pak, lebih baik menggunakan sarung tangan medis atau menggunakan sarung tangan kain? Mungkin itu lebih jelasnya kalau kita disuruh, milih salah satu gitu Pak. Ya, Lebih disarankan yang sarung tangan kain atau yang sarung tangan medis? ya saya tidak dari segi perspektif disampaikan, ada perspektif dari segi pengamanannya, ada dari segi komersialnya. Nah, apakah Anda merasa sarung tangan medis cocok misalnya di satu hotel atau di gedung perkantoran yang elit, ya itu kan tinggal dijustifikasi sendiri ya. Tapi Siap, efeknya sih baik, sebenarnya, efeknya adalah, eee, kalau dalam hal ini sarung tangan lebih kepada pengamanan si personil security itu sendiri. Nah, dalam hal ini yang penting dia, baik, sarung tangan itu tentu mengurangi resiko tangannya terkena langsung kalau suatu virus misalnya, tapi dia juga pakai masker, yang penting dia tidak sering mencuci hidung. Nah, lebih bagus kalau sarung tangannya sering diganti setiap berapa jam sekali, tentu berhubungan dengan budget, kan gitu kan. Terus security-nya harus betul, sering-sering cuci tangan misalnya. Jadi, saya pikir sih jawabannya sangat relatif ya, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, hal ini yang baik, harus dari segi perspektif pengamannya, misalnya, terus kaitannya dengan concern manajemen, kemudian dari segi komersialnya, inilah yang dijustifikasi dan diputuskan oleh manajemen suatu gedung gitu. mmm, baik. Gitu ya, Pak. Kemudian melanjut, ke pertanyaan baik ya Bapak, Ini mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya lumayan Pak ya. banyak ya, Eee, saya iya banyak, Pak Uum, kita masih tadinya ya, saya sih mengira materi ini nggak begitu hanya menarik sedikit ya, tapi cukup banyak yang nanya ya. Oke lah. iya. Sangat banyak Pak, di sini, banyak sekali yang tertarik bahkan di sini banyak sekali kalau kita bacakan, pertanyaan-pertanyaan mungkin kita tidak selesai dengan waktu yang kita sudah tentukan ya Pak. Cuman saya akan, Oke, kasih kesempatan lagi untuk menjawab satu pertanyaan lagi Pak. Di sini ada siap. pertanyaan dari Bapak Amiruddin, beliau menanyakan, petugas kepolisian dalam melaksanakan pemeriksaan protokol itu menggunakan, seragam medis. Apakah petugas security diwajibkan untuk menggunakan, seragam medis tersebut, Pak? Mohon dijelaskan, Pak. Silakan. Iya, mungkin jawaban saya tadi jawaban Kembali ke lagi ke pertanyaan budget sebelum ke ya, betul. pertanyaan ini ya. Iya, Iya, dari segi budget, dari segi komersialnya. Cuman yang sebenarnya poin yang saya sampaikan di materi presentasi saya ini adalah lebih kepada prosedur, prosedur tanggap darurat yang dimiliki oleh tiap mmm, perusahaan atau tiap gedung, benar-benar siap tidak? Karena potensi terjadinya COVID di satu tempat itu ya memang betul-betul besar gitu, itu ya. Kalau masalah yang barusan yang ditanyakan Pak Amiruddin, ya saya pikir kembali lagi ya Pak, kembali lagi ke masing-masing, properti, ya. Atau perlu atau tidaknya mungkin tidak proporsi saya juga menjawab ya, mungkin ada institusi yang harusnya bisa menjawab ini. jelas, baik, Oke, betul. pikir mudah-mudahan bisa Ya, memuaskan pertanyaannya. siap. Terima kasih Pak Hendratmo. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Amir. Pak Hendratmo, kalau dari saya, satu pertanyaan Pak. Kalau saya lihat itu security kan banyak pelatihan-pelatihannya, mulai dari pelatihan apa namanya, bela diri, pelatihan emergency, respon tim dan lain sebagainya, bahkan sering simulasi-simulasi pelatihan kebakaran, evakuasi dan lain-lainnya. Tapi kalau dari masa pandemik seperti sekarang ini, apakah ada pelatihan medis, khusus dan bersertifikat Pak selama ini untuk sekarang ini Pak? Maksudnya terkait dengan COVID-19? Iya betul. Jadi pelatihan, dari, security untuk penanganan katakanlah ada tamu yang terkena Covid, terus kemudian cara evakuasinya seperti apa, tindakan pertamanya seperti apa, tentunya kan butuh pelatihan-pelatihan khusus.
Nah, apakah sekarang ini sudah ada pelatihan khusus untuk medis bagi para security ini, Pak? Ya, jadi bahwa sesuai materi yang tadi saya sampaikan, jadi sebenarnya prosedur tanggap darurat atau crisis management plan atau emergency response plan itu bukan tugas dari satu departemen di suatu perusahaan, bukan hanya tanggung jawab seseorang atau satu departemen, tapi ini adalah tugas atau tanggung jawab atau tanggung jawab dari perusahaan secara keseluruhan yang melibatkan semua lini atau semua departemen di satu perusahaan, dan ini merupakan tanggung jawab dari top management. Nah, itu harusnya termasuk dalam diatur dalam prosedur tanggap daruratnya, dalam hal ini di babnya yang persiapan ya. Jadi karena kan di prosedur emergency itu atau prosedur tanggap darurat umumnya berisi 3, dari mulai persiapan saat terjadi emergency, kemudian recovery-nya. Nah, ini tadi berarti termasuk bagian dari di dalam persiapan ini. Apakah dilakukan pelatihan? Tentu tidak hanya ke bagian inilah yang dimasukkan dalam atau termasuk bagian dari isi prosedur tanggap darurat. Gitu Pak Um ya. Jadi Ya. gitu, mudah-mudahan terjawab ya Pak. Siap Pak, ya baik. Nah kalau apakah ada pelatihannya? Saya pikir ada ya, tentu dalam hal ini bisa mengacu ke Departemen Kesehatan ya. Orang-orang yang bergerak dalam bidang kesehatan tentu ada, itu bisa memberikan training ini gitu. Baik Pak. Sama aja baik. misalnya melakukan Cukup. pelatihan first aid ya, basic first aid training ya. Ya. Mungkin Cuman semacam itu temanya gitu. lebih ke arah COVID-nya itu, ya betul. Ke arah COVID. Baik Pak. Ya. Baik. Masih banyak lagi Pak pertanyaan, cuman kita waktunya sudah hampir 1 jam 30 menit. Jadi kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang pertanyaannya belum bisa kami jawab atau Pak Hendrat mau jawab, bisa kunjungi situs web resmi kami di www.ipma-building.org. Jadi nanti admin kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom chat tersebut. Baik Pak, mungkin kita sudah cukup. Jadi kita bisa akhir sesi webinar sharing knowledge yang ke-14 ini. Ya Pak Hendratmo? Ya, sudah cukup ya Pak ya? Baik, ada yang perlu disampaikan lagi Pak? Cukup ya Pak ya? Iya, baik. sekali lagi saya menyampaikan Ya? saja, mohon maaf Baik. ya, saya menyampaikan lagi mohon maaf bila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan ya, mohon maaf, atau mungkin kurang jelas, mohon maaf, itu saja. Dan terima Siap. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya Uum Gumilar. Dalam kesempatan ini sebagai moderator, saya akan menutup acara sharing knowledge bersama IPMA yang ke-14. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa beli kelas. Yuk.